Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevi Unitasari dari kelas 10 TKJ 3 absen 12. 1. Pengertian Windows 7. Windows 7 merupakan sistem operasi yang dirilis oleh Microsoft Windows yang mana tidak seperti pendahuluannya yang banyak sekali memperkenalkan banyak fitur-fitur baru. Tetapi Windows 7 lebih fokus kepada pengembangan dasar Windows itu sendiri. Karakteristik dan ciri-ciri Windows 7. Windows 7 tidak akan memiliki perubahan drastis dari segi seni bina perizinan seperti Vista dari XP. Windows 7 sudah tidak akan lagi menampilkan ikon aplikasi kecil lengkap dengan nama aplikasi, melainkan hanya ikon berukuran besar mirip dengan Mac OS X. Karakteristik kinerja dan stabilitas Windows 7 seperti mengurangi waktu boot dengan mengaktifkan beberapa aplikasi secara paralel, metode manajemen memori baru, dan banyak lagi. Macam-macam versi Windows 7 dan perbedaannya. Windows 7 juga tersedia dalam berbagai macam versi, yaitu Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise, serta Ultimate. Penggunaannya. Setiap versi Windows 7 ini memiliki kegunaan masing-masing, terlebih untuk menyesuaikan spesifikasi komputer yang dipakai. Microsoft tidak ingin Windows 7 ciptaannya ini tidak bisa dipakai hanya karena kendala spesifikasi yang minim. Berikut kegunaan setiap versi Windows 7. Pertama, Windows 7 Starter Edition ditunjukkan untuk netbox yang rata-rata memiliki spesifikasi minimum. 2. Windows 7 Home Basic ditujukan untuk pengguna yang hanya butuh fitur dasar dari Windows 7. Ketiga, Windows 7 Home Premium dan Windows 7 Professional ditujukan untuk digunakan oleh pengguna personal dengan aktivitas berkomputer yang cukup intens. Keempat, Windows 7 Enterprise lebih ditujukan untuk perusahaan besar. Kelima, Windows 7 Ultimate ditujukan untuk pengguna advanced yang antusias dan ingin fitur optimal dari Windows 7. Fitur yang digunakan. Perbedaan dari segi fitur akan memperjelas kemampuan setiap versi dari Windows 7, mulai dari versi yang hanya mencakup fitur-fitur biasa hingga yang luar biasa. Berikut ini adalah daftar fitur setiap versi Windows 7. Bisa dilihat di tabel. Macam-macam versi Windows 7 dan perbedaannya. Harga. Mahal atau tidaknya harga dari setiap versi Windows 7 ini sudah terlihat dari fitur-fitur yang dimilikinya. 4. Cara install Windows 7. Untuk memulai proses instalasi Windows 7 pada komputer atau laptop, kita harus mengatur boot awal pada menu BIOS agar PC pertama kali membaca DVD Windows 7 atau flash disk. Panduan cara install Windows 7. Untuk menginstal Windows 7, ikutilah langkah-langkah di bawah ini. 1. Nyalakan PC, komputer atau laptop. Kemudian masuklah ke menu BIOS. Supaya bisa masuk ke menu BIOS saat menyalakan laptop atau komputer seperti gambar di atas, tekan terus-menerus dengan cepat tombol F2. Pada sebagian merek laptop mungkin juga sambil menekan tombol Fn bersamaan dengan F1 atau F2 dan seterusnya, agar tombol tersebut berfungsi. 2. Masuk ke menu BIOS. Pada menu BIOS aturlah booting pertama. Gambar di atas merupakan contoh masuk ke menu BIOS. Tampilan ini beraneka ragam tergantung merek. Selanjutnya, aturlah booting awal. Cari menu tab boot untuk mengatur booting pertama. Langkah selanjutnya, simpan pengaturan BIOS, klik Exit, dan kemudian Exit Saving Change dengan mengklik Yes. Jangan lupa masukkan terlebih dahulu DVD Windows 7 installer ke drive DVD sebelum restart. Selanjutnya, mulai booting pertama. PC akan mulai booting dari DVD Windows 7 installer. Klik apa saja pada keyboard, misalnya klik Enter, dan waktunya hanya 5 detik. Kalau 5 detik nggak diklik, proses tidak akan terjadi dan harus kembali merestart lagi. Keenam, tunggu proses. Pada bagian ini, tidak melakukan langkah apapun. Jika sudah seperti itu, langkah selanjutnya adalah memulai proses install. Klik Install Now untuk memulai instalasi. Konfirmasi persetujuan. Klik 1 Expect dengan license terms, kemudian klik Next. Langkah ke-10, pilih opsi lanjutan. Pilihlah opsi lanjutan atau Advanced untuk instalasi file sistem Windows 7. Langkah selanjutnya, atur partisi.
Aturlah partisi sesuai dengan yang dikehendaki. Gambar di atas merupakan contoh laptop yang memiliki 3 partisi. Pertama, sistem reserved, kedua, Windows 7 lama alias C, dan ketiga, data alias D. Jika pada gambar di atas, pada kotak tersebut kosong, artinya harddisk tidak terbaca, maka harddisk kemungkinan rusak atau kurang bagus, atau kabel ke harddisk tidak bagus atau tidak terdeteksi. Langkah ke-12, hapus partisi sistem lama. Delete partisi sistem Windows sebelumnya yang lama. Dengan delete partisi, maka sistem lama atau C akan terhapus, dan My Document pun akan terhapus seluruhnya, karena My Document termasuk C. Jadi kalau simpan data-data di kemudian hari sebaiknya di D atau E. Langkah selanjutnya, buat partisi baru. Buatlah partisi yang baru dengan kapasitas atau space harddisk cukup. Selanjutnya, install Windows 7 pada partisi baru. Teruskan instalasi pada partisi baru. Tampilan akan seperti gambar di atas. Kemudian, arahkan kursor pada partisi yang akan diinstal Windows 7 yang baru. Primary, kemudian klik Next. Langkah ke-15, tunggu proses transfer file Windows 7, memulai proses instalasi. Langkah selanjutnya, tunggu proses lanjutan. Proses instalasi dilanjutkan otomatis, kemudian akan restart sendiri. Jika menggunakan DVD tidak melakukan apapun, tapi jika menggunakan flash disk setelah gambar tersebut restart, flash disk harus dicabut. Langkah ke-17, restart secara otomatis. Setelah restart, pada langkah ini jangan klik apapun. 18. Biarkan proses melanjutkan. Biarkan saja, jangan klik apapun pada langkah ini. 19. Penyempurnaan instalasi lanjutan. Langkah ke-20, jangan klik apapun. Proses instalasi Windows hampir selesai dan akan restart otomatis. 21. Isi data-data. Isilah dengan membuat nama pengguna. 22. Isi kata sandi jika diinginkan. Isi password untuk masuk ke Windows 7. Tidak perlu diisi, kecuali laptop atau komputernya mau pakai password atau kata kunci. Kemudian klik Next. Langkah selanjutnya, isi kode kunci produk jika sudah punya. Produk ke Windows 7, klik Skip jika belum punya. Jika sudah memiliki kode Windows 7, ketik kodenya dalam kotak tersedia dan klik Automatically Activate Windows. Jika belum mempunyai kode, jangan diisi apapun. Di sebelah Next nanti ada Skip, jadi klik Skip. Langkah ke-24, pilih pengaturan rekomendasi. Klik Use Recommended Setting. 25. Atur waktu. Pengaturan waktu aktual sesuai waktu yang dikehendaki. Kemudian klik Next. Langkah ke-26, selesai. Proses instalasi Windows 7 telah selesai. Setiap selesai instalasi Windows 7, sebaiknya install juga driver Windows, seperti graphics, audio, network, dan semua yang berhubungan dengan driver sesuai mereknya. Kesimpulan dari Windows 7. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kita harus banyak mengetahui teknik-teknik penginstalan sebelum menginstal Windows 7, dan kita harus teliti dalam melakukan penginstalan Windows 7. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.